Shalom anak-anak Bunda, apa kabar semuanya? Bunda berdoa kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat, selalu bersuka cita di dalam Tuhan, menjalani setiap hari-hari kalian. Hari ini kita akan kembali masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami hari yang baru dan memberikan sukacita di dalam hati kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama siap untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berikanlah kami hikmat dan pengertian dari surga, sehingga kami mampu untuk mengerti setiap pelajaran yang diberikan pada hari ini. Dan lebih dari semua itu, Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak Bunda, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dalam pelajaran 7, bersyukurlah senantiasa. Kita akan membaca sebuah kisah tentang anak yang selalu bersyukur. Suatu ketika seorang yang sangat kaya mengajak anaknya mengunjungi sebuah kampung dengan tujuan utama memperlihatkan kepada anaknya betapa banyaknya orang yang sangat miskin. Oleh karena itu, anaknya perlu diperkenalkan pada kemiskinan agar kelak ia tidak miskin. Lalu mereka menginap beberapa hari di sebuah daerah pertanian yang sangat miskin. Pada perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kali ini?" "Wah, sangat luar biasa ayah. Kau lihat kan betapa manusia dapat sangat miskin?" kata ayahnya. "Oh iya," kata anaknya. "Jadi, pelajaran apa yang dapat kamu ambil?" tanya ayahnya. Kemudian si anak menjawab, "Saya melihat bahwa kita hanya punya satu anjing, mereka punya 4. Kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah taman, dan mereka memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Kita mengimpor lentera-lentera di taman kita, dan mereka memiliki bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga pada malam hari. Kita memiliki pasio sampai ke halaman depan, dan mereka memiliki cakrawala secara utuh. Kita memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal, dan mereka memiliki ladang yang melampaui pandangan kita. Kita punya pelayan-pelayan untuk melayani kita, tetapi mereka melayani sesamanya. Kita membeli untuk makanan kita, mereka menumbuhkannya sendiri. Kita mempunyai tembok untuk melindungi kekayaan kita, dan mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi." Mendengar hal ini, sang ayah tak dapat berbicara. Kemudian sang anak menambahkan, "Terima kasih ayah telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita." Dari cerita yang kita sama-sama baca hari ini, kita bisa mendapat beberapa hal. Yang pertama, bersyukur atas hal apakah anak dalam cerita tersebut? Kita tahu bahwa anak tersebut merasa sangat bersyukur karena ayahnya telah menunjukkan kepadanya betapa miskinnya mereka sebenarnya. Lalu, mengapa anak itu mengatakan jika mereka ternyata miskin? Rupanya, mereka ternyata miskin karena di tengah-tengah harta benda yang mereka miliki, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Biasanya atas hal apakah kamu bersyukur dalam kehidupan sehari-hari?
Mungkin kamu bisa merenungkan dan melihat dalam kehidupanmu sehari-hari apa yang kamu syukuri dalam kehidupanmu sehari-hari. Mungkin kita bisa bersyukur karena kita hari ini bisa bernafas, kita bisa melakukan aktivitas kita mempunyai orang tua yang baik, ya. Banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang utama, kita perlu bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita mendalami cerita Alkitab berikut ini. Kalian bisa melihat di dalam gambar sebuah kisah tentang bangsa Israel. Kisah ini dapat kalian baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan memahami cerita yang terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang digambarkan dari kisah dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21? Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21 itu digambarkan tentang betapa bangsa Israel bersyukur atas kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup mereka. Di dalam gambar ini kita melihat bahwa bangsa Israel sedang dikejar-kejar oleh sekelompok tentara, ya. Nah, lihat, mungkin kalian bisa melihat di dalam gambar, ya. Ada tentara-tentara yang terapung-apung. Apa yang terjadi pada mereka, ya? Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengejar bangsa Israel? Yang mengejar bangsa Israel adalah tentara Firaun. Mengapa Firaun mengejar orang Israel? Nah, pada saat itu bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun karena Firaun ingin membawa orang Israel kembali menjadi budak mereka di tanah Mesir. Jadi sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel tinggal di Mesir dan mereka menjadi budak dari bangsa Mesir. Ya, Musa, pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan suatu perintah dari Tuhan untuk mengatakan kepada Firaun bahwa bangsa Israel akan pergi untuk mempersembahkan korban. Apa yang diinginkan Tuhan untuk Musa lakukan? Ya, Tuhan menginginkan agar Musa mengeluarkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Lalu bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel? Anak-anak bunda sekalian perlu ketahui bahwa pada saat itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi permasalahan yang sangat berat, ya. Jadi di belakang mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan di depan mereka terbentang lautan yang sangat luas, yaitu Laut Tibrau, sehingga bangsa Israel terjepit berada di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel? Allah menolong bangsa Israel dengan membelah Laut Tibrau. Luar biasa, ya. Allah punya cara yang sangat ajaib dengan memerintahkan kepada Musa untuk Musa mengulurkan tongkatnya ke Laut Tibrau, dan apa yang terjadi? Laut Tibrau terbelah menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan dan melewati Laut Tibrau sehingga selamat dari kejaran tentara Firaun. Lalu apa yang dilakukan Miriam bersama bangsa Israel setelah mendapat pertolongan dari Tuhan? Jadi anak-anak bunda,
bangsa Israel berhasil selamat dari kejaran tentara Firaun. Bahkan ketika sudah sampai di seberang dan tentara Firaun mengejar mereka dari belakang, Tuhan membuat kembali Laut Tiberau tertutup kembali sehingga tentara Firaun semuanya yang mengejar bangsa Israel tewas ya, diterjang oleh gelombang lautan, sehingga bangsa Israel berhasil selamat dari kejaran tentara Firaun. Lalu bangsa Israel tidak berdiam diri saja ya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan, dan kakak dari Musa yaitu Miriam mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan ya. Mereka menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan dengan menari, dengan memainkan musik dan menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Ya, jadi jawabannya adalah menari bersama, memuji dan bersyukur kepada Allah. Mari kita akan memahami tujuan mengucap syukur. Untuk memahami tujuan bersyukur, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Kalian bisa merenungkan dan bisa menjawabnya. Mengapa kita perlu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Ya, dari setiap kita masing-masing dalam hidup kita perlu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa? Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Jadi kita perlu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Lalu, perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu mampu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan dan sesama manusia? Tentu kita akan merasakan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita ketika kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Lalu, bagaimana caranya agar kamu dapat terus memiliki kemampuan bersyukur meskipun nanti keadaanmu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak? Jadi anak-anak bunda, tentunya mudah bagi kita ya kalau kita mengucap syukur dalam keadaan yang baik. Tapi bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan mungkin waktu kita sakit atau waktu kita mengalami kesulitan, kekecewaan, disakiti oleh orang lain ya? Mampukah kita untuk tetap bersyukur? Lalu, bagaimana caranya supaya kita tetap dapat bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik? Tentunya, dengan mengingat janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, kita akan dimampukan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena lewat janji-janji firman Tuhan yang kita pegang teguh dalam hidup kita, tentu kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mendalami makna bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Setiap anak Tuhan harus selalu belajar berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Bersyukur berarti menyatakan rasa terima kasih kita kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan. Jadi, mengucap syukur itu tidak hanya melalui perkataan saja, tetapi juga melalui tindakan-tindakan kita. Kalau kita mengucap syukur atas kepandaian yang Tuhan berikan bagi kita, tentu kita akan wujudkan dengan tindakan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan orang tua kepada kita, tentunya kita akan mewujudkan ucapan syukur itu melalui tindakan kita dengan menghormati orang tua kita, mendengarkan nasihat mereka, taat apa yang dikatakan oleh orang tua kepada kita. Jadi,
dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kita perlu menyatakan rasa terima kasih kita, ucapan syukur kita melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Kita harus senantiasa bersyukur dalam segala waktu dan keadaan. Seperti Bunda telah jelaskan tadi, waktu kita bersyukur bukan pada saat keadaan kita baik-baik saja, tetapi dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Kita dapat bersyukur setiap hari atas hal-hal kecil yang kita terima dari Tuhan melalui orang di sekitar kita, baik itu orang tua, guru, teman-teman, pendeta, dan sebagainya. Jadi anak-anak Bunda, hal-hal yang kecil yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah hal yang bisa kita ciptakan, kita usahakan, bahkan kita tumbuhkan sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Jadi mari anak-anak Bunda, kita membiasakan diri kita setiap hari untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Waktu kamu bangun pagi dalam keadaan yang sehat, kamu bisa menghirup udara segar, kamu bisa melihat semua ciptaan Tuhan di sekitarmu, kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, biasakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita menghayati hidup yang dipenuhi oleh rasa syukur. Kita akan refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kalian melihat gambar berikut ini, kalian akan melihat seseorang dengan ekspresi yang penuh dengan sukacita. Berarti anak ini sedang dalam keadaan yang baik, sehat, dan mungkin dia sedang mengalami suatu keberhasilan. Ketika keadaan seperti itu, tentunya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga hidup kita. Pada saat hidup kita dalam keadaan yang baik, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Berikutnya adalah gambar seorang anak perempuan yang sedang bersedih hati. Lihat ekspresinya. Mungkin dia sedang mengalami kegagalan, atau mungkin dia sedang dikecewakan atau disakiti oleh orang lain, atau mungkin dia sedang kehilangan sesuatu sehingga dia merasa sedih dan keadaannya sedang tidak baik. Coba kamu refleksikan dalam kehidupanmu. Kalau kamu juga mengalami hal yang sama seperti anak perempuan ini, dapatkah kamu mengucap syukur kepada Tuhan? Melalui pelajaran hari ini, kita akan belajar, walaupun dalam keadaan yang tidak baik, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tetap ada hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Sesuatu hal yang besar yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita, yaitu Dia telah menyelamatkan kehidupan kita, menebus dosa kita, dan Dia telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita melalui Yesus Kristus. Kali ini, Bunda mengajak kalian semua untuk belajar membuat sebuah doa yang berisi ucapan syukur kamu kepada Tuhan. Buatlah dua doa. Yang pertama adalah doa mengucap syukur saat senang, dan satu lagi adalah doa mengucap syukur saat dalam keadaan sedih. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan adalah wujud rasa terima kasih kita atas penyertaan dan berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Mulai dari hal-hal biasa hingga hal-hal yang luar biasa. Tuhan selalu baik kepada kita dalam segala keadaan yang kita alami.
Karena itulah kita pantas dan layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian anak-anak Bunda, kita telah menyelesaikan pelajaran kita hari ini, pelajaran 7 tentang bersyukurlah senantiasa. Bunda harap pelajaran kita hari ini benar-benar boleh bermanfaat bagi kita semua, dan untuk hari ini dan seterusnya kita boleh belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia adalah penolong kita yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ampuni kami Tuhan, jikalau di waktu-waktu yang lalu kami belum bisa untuk bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Waktu kami sedih, waktu kami kecewa, waktu kami susah, kami tidak bisa mengucap syukur Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan melalui pelajaran yang kami pelajari untuk kami boleh senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Tolong kami Roh Kudus, kami perlu Engkau dan kami perlu bimbingan-Mu. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak Bunda di pembelajaran selanjutnya. God bless.